Oke, jumpa lagi bersama saya Pak Yedo dalam pelajaran fisika pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita, jangan lupa nanti tinggal tekan tombol lonceng, like, and subscribe. Oke, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Saya rasa semuanya sudah tahu itu apa besaran, apa itu pengukuran, karena bahasa besaran dan pengukuran itu tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama. Ada namanya besaran. Besaran kalau dikaji secara fisikanya, besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur yang mempunyai nilai dan satuan. Nah, jadi syarat sesuatu itu dikatakan sebagai besaran apabila dia mempunyai nilai dan satuan ketika dia diukur. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur yang mempunyai nilai dan satuan. Nah, besaran itu secara garis besar ada dua. Ini berdasarkan nilai dan satuan. Nah, yang pertama dinamakan sebagai besaran pokok. Dinamakan sebagai besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan secara satuan internasional. Jadi kenapa jadi katakan besaran pokok? Dia adalah besaran yang satunya sudah ditetapkan oleh satuan internasional dan tidak dapat diturunkan. Nah, jadi besaran pokok itu syaratnya apa? Kenapa kita bisa mengatakan dia sebagai besaran pokok? Apabila dia tidak bisa diturunkan, kemudian apabila dia satuannya telah ditetapkan secara internasional. Apa contohnya? Sampel. Di sini saya bikin dalam bentuk tabel. Ini ada besaran, ada satuan. Nah, besaran pokok. Di mana-mana kalian kalau belajar mengukur panjang, biasanya satunya dalam meter. Nah, panjang orang Indonesia dengan panjang yang diukur oleh orang di luar Indonesia itu tetap satuannya dinyatakan dalam meter. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, contoh besaran pokok itu ada namanya panjang, kemudian ada namanya massa. Jadi massa gula yang ditimbang di Indonesia itu pasti sama dengan massa gula, satuannya itu sama dengan massa gula yang ditimbang di luar Indonesia. Jadi saya ulangi lagi, massa atau satuan dari massa gula orang Indonesia itu sama dengan satuan dari massa gula yang ditimbang oleh orang luar Indonesia. Itu makanya kita katakan di awal tadi bahwa besaran pokok itu sudah ditetapkan secara internasional. Jadi kemanapun kalian berada dan dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi, yang namanya satuan massa tetap dalam kilogram. Nah, kalau lambangnya mungkin sudah tidak asing lagi. Meter itu lambangnya M, kilogram itu lambangnya kg. Kemudian apa lagi contoh besaran pokok? Yang ketiga ada namanya waktu. Nah, waktu dimanapun
dan dimanapun kita berada, baik di Indonesia, di Amerika, yang namanya satuan waktu tetap dihitung dalam detik atau sekon atau dilambangkan dengan S. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini secara garis besarnya besaran pokok. Yang keempat, apa contoh besaran pokok lagi? Ada suhu. Suhu satuannya adalah Kelvin. Atau simbolnya K besar. Bukan K besar ya, K kecil. Nah, yang kelima itu ada namanya kuat arus. Kuat arus yang diukur oleh orang Indonesia itu satuannya sama dengan kuat arus yang diukur oleh orang non atau orang yang di luar Indonesia. Jadi kuat arus yang diukur oleh orang Indonesia itu satuannya akan sama dengan kuat arus yang diukur oleh orang Amerika sana. Jadi kalau di Indonesia satuan kuat arus adalah ampere. Nah, itu dilambangkan dengan A. Orang Amerika pun mengukur kuat arus tetap satunya dalam ampere. Kenapa demikian? Karena sudah ditetapkan secara internasional atau disepakati bersama. Itu besaran pokok. Yang keenam, apa lagi contohnya? Ada intensitas cahaya. Nah, ini satuannya kandela atau CD. Ada namanya jumlah zat. Satuannya adalah mol. Lambangnya juga mol. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan besaran pokok. Jadi untuk besaran pokok ini kalian tinggal gampang mengingatnya. Cukup ingat dia satuannya telah ditetapkan secara satuan internasional dan dia tidak dapat diturunkan atau bukan tidak dapat diturunkan dan dia tidak diturunkan dari satuan lain, diturunkan dari satuan lain. Jadi saya pertegas sekali lagi, besaran pokok itu dia satuannya telah ditetapkan oleh standar internasional, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya apa? Dia berdiri sendiri. Nah, itu bedanya. Nah, itulah besaran pokok. Jadi secara kesimpulan, cuma ingat itu aja, besaran pokok satuannya ditetapkan oleh standar internasional yang pertama. Yang kedua, satuan dari besaran pokok itu dia tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi artinya apa? Satuan itu tidak mempunyai induk dari besaran lain. Jadi dia berdiri sendiri, itu artinya. Oke, saya harap sampai di sini paham penjelasan saya tentang besaran pokok. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk lagi yang kedua lagi ya. Yang kedua ada namanya besaran turunan. Nah, ini baru besaran turunan itu dia adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi besaran pokok tadi dia bisa diturunkan menjadi besaran turunan. Tetapi yang harus kalian ingat, besaran pokok itu tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya apa? Besaran pokok itu dia tidak punya asal.
Jadi dia memang disepakati secara bersama gitu. Nah, kalau besaran turunan dia punya asal, dia diturunkan dari besaran pokok. Wah, itu seperti itu. Apa contoh besaran turunan? Mungkin kalian udah tahu juga. Ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada percepatan, nah, dan seterusnya gitu. Nah, saya contohkan di sini. Luas, example lagi lah. Di sini ada luas, satuan luas apa? Saya rasa sama-sama tahu kita. Satuan luas itu biasanya dalam meter pangkat 2. Nah, meter pangkat 2 itu sama nggak dengan meter dikali meter? Nah, kalau kita kaji secara teorinya, meter ini merupakan satuan dari panjang. Nah, satuan dari panjang, dan meter ini juga satuan dari panjang. Nah, panjang ini merupakan dari besaran, merupakan satuan dari besaran pokok. Nah, ini dia adalah satuan dari besaran pokok. Makanya dijelaskan di sini bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini dia. Di besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sedangkan besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan satuannya secara internasional, kemudian dia tidak punya asal, dia adalah kesepakatan bersama, atau dia tidak diturunkan dari besaran lain. Ya, saya rasa kalian udah paham kali beda itu. Apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, bagi yang tidak paham mungkin bisa nanti tonton lagi video saya ini secara berulang-ulang. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini baru dasar kita ini. Ini baru dasar dari besaran. Nanti kita lanjut ke dimensi. Bagaimana dimensi? Nah, dimensi inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Oke. Oke. Dimensi. Dimensi itu kesetaraan dua satuan yang berbeda. Nah, dimensi ini kuncinya itu, kunci menyelesaikan dimensi, menyelesaikan persoalan dimensi. Yang pertama itu kalian harus tahu dulu, mengetahui persamaannya. Persamaan matematisnya. Ini jika belum diketahui. Nah, ini jika seandainya di soal itu dia tidak diketahui persamaan matematisnya, maka kita harus tahu dulu persamaannya itu apa. Apa contohnya? Misalkan gaya. Gaya, carilah dimensi dari gaya misalnya benda soalnya. Nah, karena kita belum, karena di soal itu tidak ada diberikan apa itu persamaan dari gaya, ya kalian harus tahu gaya itu apa gitu. Nah, itu seandainya jika belum diketahui. Tapi rata-rata di soal itu dikasih tahu nanti. Yang kedua, nah ini yang wajib harus kalian ketahui nih, sesuai ini yang wajib. Untuk menyelesaikan dimensi, kalian harus tahu satuan dari besarannya.
besarnya. Apa contohnya? Misalkan gaya. Satuan gaya apa? Ada yang tahu? Gaya satuannya kan kilogram meter per sekon kuadrat atau Newton. Nah, karena Newton itu tidak ada dalam satuan besaran pokok, maka dia diarahkan ke satuan besaran pokok dulu. Jadi kalau seandainya nanti ada persoalan dimensi, kalau seandainya satuan akhirnya itu tidak ada dalam besaran pokok, maka satuan itu harus kalian pecah dulu ke dalam satuan yang ada di besaran pokok. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga baru kerjakan dimensinya. Kerjakan dimensinya. Nah, itu. Jadi 3 kata kunci untuk menyelesaikan persoalan dimensi. Saya kasih lagi contohnya. Ini tabelnya. Kita ngambil dari besaran pokok. Besaran pokok. Ingat, kita mengambil dari besaran pokok karena besaran pokok itu dia berdiri sendiri, disepakati bersama. Contohnya besaran pokok satuan dimensi. Nah, ini dia. Besaran pokok itu ada namanya panjang. Tadi kan kita sudah belajar. Satuannya apa? Meter. Dalam bahasa Inggris panjang itu long. Jadi dimensinya adalah L besar. Mungkin bisa kalian tengok di buku paket kalian sendiri itu. Kemudian ada namanya massa, itu satuannya kilogram. Dimensinya tetap M besar karena bahasa Inggris massa itu adalah massa juga. Oke? Yang ketiga ada waktu, ini satuannya sekon. Bahasa Inggris waktu apa? Time. Time itu simbolnya adalah T besar. Apa lagi yang keempat? Yang keempat ada waktu, ada suhu. Suhu satuannya Kelvin. Suhu itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, suhu ini beda lah bang ini. Ini kayak ini dalam suhu. Nah, kemudian itu dimensinya. Jadi kalian harus tahu, ingat satu lagi, harus bisa membedakan mana yang satuan, mana yang dimensi. Kalian harus ingat, yang dimensi pasti huruf besar. Kita tengok di besaran pokok. Yang satuan pasti huruf kecil. Itu ingat. Yang kelima ada namanya kuat arus atau intensity. Nah, ini satuannya ampere, dimensinya adalah I besar. Nah, kuat arus I besar. Yang keenam ada namanya lagi Pak, kuat arus, ada namanya intensitas cahaya. Nah, ini satuannya kandela, dimensinya adalah N besar. Kemudian yang ketujuh ada namanya jumlah zat. Nah, ini satuannya adalah mol, dimensinya juga mol. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada yang mau kurang paham mungkin kalian bisa tengok-tengok sendiri videonya berulang-ulang dari penjelasan saya gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa kalian tengok lagi besaran pokok itu satuannya apa saja, dimensinya apa saja. Oh ya, ini ada yang salah ini. Ini dimensinya J, yang mol dimensinya N. Ya, maaf. Sorry, khilaf. Yang namanya guru itu kan juga manusia, ada khilafnya. Jadi, intensitas cahaya itu adalah joule, jumlah zat itu apa? Dimensinya adalah N besar.
Nah, intensitas cahaya dimensinya J, saya ulang lagi. Panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus dimensinya I, intensitas cahaya dimensinya J, kemudian jumlah zat dimensinya N besar. Nah, untuk lebih pahamnya mungkin kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, saya kasih dua buah contoh saja. Oke. Contoh, tentukan dimensi di bawah ini. Contohnya satu, misalkan gaya itu kita tahu satuan gaya adalah Newton. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Newton itu ada nggak di besaran pokok? Coba tengok, perhatikan yang saya tulis ini. Tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang kedua, arahkan dia ke satuan yang ada di besaran pokok. Apa satuan gaya selain Newton? Yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, jadi satuan gaya selain Newton, dia juga bisa dijadikan ke satuan yang ada di besaran pokok, yaitunya menjadi kilogram kali meter per sekon kuadrat. Dari manakah datang ini? Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kok datanya kayak gitu langsung? Nah, saya jelaskan sedikit. Gaya itu persamaannya adalah massa dikali percepatan. Nah, sesuai apa? Hukum 2 Newton. Gaya massa kali percepatan. Satuan massa apa? Satuan massa kilogram. Nah, kilogram. Satuan percepatan apa? Di besaran turunan itu meter per sekon kuadrat. Nah, makanya dapatnya itu kilogram kali meter per sekon kuadrat. Kilogram dari satuan massa, meter per sekon kuadrat dari satuan percepatan. Kalau bingung bisa kalian tulis gini. M itu sama dengan massa, misalkan ini dia. A itu sama dengan percepatan. Lalu dapat cari satuannya. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, massa adalah besaran pokok, percepatan adanya di mana? Di besaran turunan. Nah, setelah dapat satuan, baru kita cari dimensi. Maka dimensinya itu apa? Kilogram apa dimensinya? Tengok sebelah kanan saya. Kilogram dimensinya adalah M. Maka di sini M besar, meter apa dimensinya? L. L besar per, karena di sini per, maka di sini juga harus per. Ya, kalau di sini kali, di sini harus kali. Nah, jadi tandanya jangan dihilangkan. Sekon itu dimensinya apa? Sekon dimensinya adalah T. Maka di sini T di bawah kan isinya. Nah, karena di sini sekonnya kuadrat, maka dimensi T-nya juga harus dikuadratkan. Jadi nggak boleh tinggal ya. Gitu. Nah, bagaimana Pak? Boleh nggak dirubah? Boleh. Gimana cara merubahnya? M besar, L besar karena T. Kalau aturan matematikanya mungkin di SMP udah belajar juga itu. Kalau T itu bawahnya pangkatnya positif, kita geser ke atas, pangkatnya berubah jadi negatif. Tapi kalau pangkat di bawahnya negatif, kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah jadi positif. Kan di sini adalah T pangkat min 2. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu secara detailnya dari Bapak. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa kalian lihat, tengok ada latihan nanti di buku kalian, silahkan dicoba-coba di rumah.
Sekian dari saya. Satu lagi, jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan via WhatsApp. Ditambah lagi bisa kalian tonton videonya berulang-ulang. Dan jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, like, and share. Loncengnya jangan lupa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.